Bab 657. Raja Manusia. Pria Parubaya itu menghilang. Mileye dan Sapta saling berpandangan. Tindakan pria Parubaya itu membuat keduanya sedikit bingung. Pergi begitu saja. Sapta tiba-tiba berkata, "Tunggu." Mileye mengangguk. Tidak butuh waktu lama bagi ruang hampa di depan keduanya untuk robek lagi, dan pria Parubaya yang pergi ke sana sebelumnya muncul lagi. Dan kali ini, ada dua orang lagi di belakangnya. Master tingkat alam dewa. Di atas alam kaisar adalah alam dewa. Mileye menatap pria Parubaya, berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu hanya lewat?" Pria Parubaya menatap Mileye dan Sapta dengan dingin. "Siapa kalian?" Mileye tidak menjawab, tetapi memandang Sapta. "Kamu mau hajar berapa orang?" Sapta berpikir sejenak, lalu berkata, "Hajar semua." Begitu selesai bicara, dia tiba-tiba menghilang. Ses. Seberkas cahaya pedang lewat di lokasi. Di kejauhan, wajah pria Parubaya berubah. Alam dewa pedang ekstra. Begitu suara itu terdengar, pedang Sapta telah tiba. Ketiga pria Parubaya itu menyerang bersama. Ses. Di bawah tatapan Mileye, ketiga pria Parubaya itu langsung tertutup seberkas cahaya pedang. Setelah 3 kali tarikan napas, Sapta kembali ke sisi Mileye, dan tidak jauh di depannya, hanya pria Parubaya itu yang tersisa, sedangkan 2 master alam dewa lainnya sudah terkapar. Wajah pria Parubaya sangat pucat, dia menatap Sapta, dengan ketakutan dan kengerian yang mendalam di matanya. "Kamu, siapa kamu?" Sapta menatap pria Parubaya. "Kembalilah dan panggil orang kemari." Pria Parubaya berkata dengan ganas, "Apakah kamu sengaja menantang dunia akbar Suan Huang?" Sapta mengangguk, "Aku." Sampai di sini, dia melirik Mileye, lalu berkata, "Kami berdua akan menghajar kalian semua, kembalilah untuk memanggil orang." Mileye. Pria Parubaya tersenyum muram, dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Mileye mengambil mayat 2 master alam dewa dan menyerahkannya kepada Raja Iblis. Kedua master alam dewa ini memiliki 500 juta kristal dewa dan 10 harta alam Taoisme. Harus diakui, Master Dunia Akbar Suan Huang sangat kaya. Pada saat ini, Sapta tiba-tiba berkata, "Alam dewa terlalu lemah." Mileye menatap Sapta. Sapta berkata pelan, "Kenapa bisa selemah ini?" Pada saat ini, suara Raja Iblis tiba-tiba terdengar di lokasi. "Gadis kecil, tahukah kamu peribahasa bahwa di atas langit masih ada langit? Kamu hebat, ada orang yang lebih hebat darimu. Ini adalah dunia akbar Suan Huang. Alasan mengapa perjalanan kalian bisa semulus ini adalah karena mereka masih belum memahami kalian berdua. Kalau mereka tahu tentang bakat dan kekuatan tempur kalian, mereka tidak akan mengirim orang-orang ini." Sapta mengangguk, "Aku tahu." Setelah mengatakan itu, dia melihat keretakan ruang hampa di kejauhan. "Mereka seharusnya tidak meremehkan kita." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kurasa kita harus lebih rendah hati." Sapta berkata, "Tapi kekuatan kita tidak mengizinkannya." Mileye. Raja Iblis berkata dengan pelan, "Kalian berdua benar-benar." Pada saat ini, retakan ruang hampa tidak jauh di depan keduanya tiba-tiba bergetar, dan segera, seorang orang tua berjubah linen keluar. Tubuh orang tua itu ilusi, jelas itu bukan tubuh utama. Setelah orang tua itu muncul, matanya langsung tertuju pada Sapta, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Setelah beberapa saat, wajahnya berangsur-angsur menjadi khusyuk. Tao pedang spiritual bawaan, alam dewa pedang puncak, alam kaisar puncak. Berbicara sampai di sini,
dia melangkah maju sejauh 10 kaki, dan cahaya keemasan di matanya berubah menjadi cahaya ungu. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi sangat serius. Akar spiritual, kecerdasan bawaan. Saat berbicara, wajahnya sudah berubah menjadi pucat. Pada saat ini, orang tua itu melangkah maju lagi, dan cahaya ungu di matanya berubah menjadi hitam dan putih. Setelah waktu yang lama, tangannya perlahan bergetar. Takdir Raja Manusia, keberuntungan Dao, bagaimana mungkin? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sambil mengatakan itu, dia mundur beberapa kaki. Raja Manusia. Apa itu Raja Manusia? Pada masa awal alam semesta 4 dimensi, alam semesta sedang kacau balau. Pada saat itu, saat manusia baru pertama kali muncul, mereka masih dalam keadaan lemah. Dan akhirnya, muncullah seorang raja dari umat manusia. Itu adalah raja pertama dalam sejarah manusia, Mai. Raja manusia Mail ini memimpin klan manusia untuk melawan hukum surga, melawan klan siluman, melawan semua ras di dunia, dan mendirikan peradaban klan manusia, peradaban seni bela diri, juga mendirikan berbagai sistem dan hukum manusia. Dapat dikatakan bahwa peradaban klan manusia berawal dari Raja Manusia Mail ini. Belakangan, beberapa Raja Manusia muncul di klan manusia. Semua Raja Manusia ini luar biasa dan berbakat, dan membawa klan manusia ke puncak yang lebih tinggi. Pada zaman itu, Raja Manusia lebih tinggi dari hukum surga, bahkan lebih tinggi dari para dewa legendaris. Nama Raja Manusia terakhir klan manusia adalah Elliot. Raja Manusia ini gagal melawan hukum surga dan para dewa. Setelah itu tidak ada lagi Raja Manusia di klan manusia, yang ada hanya anak langit. Anak langit. Anak dari langit. Setelah Elliot, klan manusia diperintah oleh hukum surga dan beberapa dewa kuno, dan setelah itu, hukum surga adalah yang tertinggi, dengan kekuasaan tertinggi. Alasan orang tua itu kaget adalah karena melihat takdir Raja Manusia di diri Sapta. Itu menandakan apa? Itu artinya gadis kecil di depannya ini kemungkinan besar akan menjadi Raja Manusia. Begitu gadis kecil ini menjadi Raja Manusia. Harus diketahui bahwa meskipun Raja Manusia pada masa itu telah menghilang, ada banyak pengikut di balik Raja Manusia ini, bahkan hukum surga 4 dimensi dan dewa-dewa kuno pun tidak berani meremehkannya. Kalau sampai orang-orang itu tahu bahwa ada Raja Manusia baru di dunia, orang tua itu tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Saat ini, banyak orang hanya mengenal Kaisar Sang Anak Langit, tetapi tidak ada yang tahu Raja Manusia, tetapi beberapa generasi tua di zaman kuno mengetahuinya. Orang tua itu menatap Sapta. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tidak akan melihatku?" Orang tua itu menoleh untuk melihat Mileye, cahaya ungu melintas di matanya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Hanya membuang-buang energi misteriku saja. Begitu selesai bicara, dia berbalik dan memasuki retakan ruang hampa. Berdiri diam, Mileye sangat marah. "Apaan itu? Jangan pergi." Sambil mengatakan itu, dia menerjang dengan pedang di tangan. Namun saat dia bergegas menuju retakan ruang hampa itu tiba-tiba menghilang. Mileye sangat marah sehingga dia tetap menebas dengan pedangnya. Ses. Ruang hampa itu langsung dipotong-potong olehnya. Pada saat ini, Sapta memandang Mileye. Tidak perlu terlalu peduli pada pandangan orang lain. Mileye mengangkat bahu. "Sebenarnya, aku juga tidak marah." Pada saat ini, suara Raja Iblis terdengar. "Dari luar, bakatmu memang bukan yang terbaik, tapi..." Mileye bertanya dengan cepat, "Tapi apa?"
Raja Iblis berkata, tapi, dalam banyak kasus, bakat bukanlah satu-satunya kriteria untuk mengukur seseorang. Dari zaman dahulu, banyak bakat orang yang luar biasa belum tentu sangat baik. Seni bela diri lebih bergantung pada upaya sendiri dan jodoh. Tentu saja, bakatmu juga tidak buruk, hanya saja dia tidak bisa melihatnya. Ketika mendengar ini, Mileye tersenyum. Pandangan senior lebih bagus, memang bukan tandingan orang biasa. Raja Iblis. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba berkata dari tidak jauh, sepertinya mereka tidak akan datang dalam waktu dekat. Ayo pergi ke benteng ruang hampa untuk mencari mereka. Mileye mengangguk, oke. Dengan mengatakan itu, mereka berdua berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit. Setelah memasuki langit berbintang, mereka berdua menaiki kapal bintang kaisar dan menghilang di ujung galaksi di kejauhan. Tujuan mereka adalah benteng ruang hampa berikutnya. Di atas kapal bintang kaisar, Mileye duduk bersila di lantai. Menyerap. Di antara rampasan yang dia dapatkan sebelumnya, ada 6 pedang tingkat alam Taoisme. Dan sekarang, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke alam sumber. Ketika dia melakukan rehabilitasi, dia berhenti di tingkat alam ini. Dan sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah meningkatkan tingkatan alamnya. Setelah sebilah pedang dimasukkan ke perutnya, energi spiritual meledak dari tubuhnya. Pedang tingkat alam Taoisme. Seberapa mengerikan kekuatan pedang seperti ini? Mileye mulai menyerap energi ini dengan gila-gilaan, dan secara bertahap, sebuah aura menyebar keluar dari tubuhnya. Tidak jauh, Sabta melirik Mileye, lalu berbalik untuk melihat ujung langit berbintang di kejauhan. 3 hari kemudian, Mileye, yang sedang duduk bersila di lantai, tiba-tiba membuka matanya, tiba-tiba sebuah aura keluar dari mulutnya. Alam sumber. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba berkata tidak jauh, lihat itu. Ketika mendengar ini, Mileye mendongak, dan di ujung langit berbintang di kejauhan, ada sebuah jembatan panjang, jembatan itu membentang di langit berbintang, tidak terlihat ujungnya. Jembatan itu kosong, dengan hembusan angin suram bertiup, terlihat cukup aneh. Mileye berkata dengan pelan, apa itu? Sabta menggelengkan kepalanya. Coba kita lihat. Mileye mengangguk, dan setelah beberapa saat, keduanya datang ke jembatan. Baru saja tiba di jembatan itu, angin bertiup. Mileye sedikit mengernyit. Apa ini? Sabta melompat ke jembatan, dan begitu dia sampai di sana, alisnya berkerut. Pada saat ini, suara Raja Iblis terdengar di benak Mileye. Ada sesuatu yang aneh di sini, hati-hati. Ketika mendengar ini, ekspresi Mileye menjadi serius. Dia melihat sekeliling, dan hendak berbicara. Pada saat ini, seorang wanita berbaju merah tiba-tiba muncul tidak jauh di depannya dan Sabta, wanita berbaju merah ini berwajah seram dengan tubuh hantu. Sabta berkata dengan pelan, hantu. Mileye menatap wanita berbaju merah, yang menatap dirinya dan Sabta dengan tatapan mengerikan. Mileye berkata dengan dalam, agak aneh. Sabta melihat sekeliling, tampak acuh tak acuh, tetapi tangan kirinya sudah memegang pedang di pinggangnya. Pada saat ini, roh lain muncul di belakang mereka berdua. Mileye menoleh untuk melihat, raut mukanya berubah, karena di depannya, ada tubuh jiwa yang sangat banyak. Pada saat ini, seluruh jembatan penuh dengan roh. Bentuk roh ini sangat ganas, tidak seperti roh orang normal. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba berkata, ini sedang memelihara hantu jahat. Mileye menatap Sabta. Sabta berkata dengan pelan, di dalam catatan sejarah kerajaan dewa, ada beberapa teknik pelatihan sesat,
Ini salah satunya, jembatan ini seharusnya adalah sebuah harta level alam dewa. Seseorang memelihara hantu jahat melalui jembatan ini. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling. Ayo kita pergi. Mileye mengangguk. Keduanya akan pergi ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari atas jembatan. Mau pergi, sudah terlambat. Begitu selesai bicara, hantu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergegas menuju Mileye dan Sabta. Sabta sedikit mengernyit dan hendak menyerang. Pada saat ini, Mileye menghentikan Sabta. Biarkan aku saja. Sabta bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.